Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang terapi internasional, dalam hal ini REBT, Rational Emotive Behavior Therapy, yang dimana terapi ini paling sering sering digunakan dalam dunia psikoterapi di dunia. Contohnya misalnya di Amerika ini sudah cukup terkenal, termasuk di Singapura, menggunakan terapi ini sebagai terapi bagaimana menyembuhkan klien dari masalah-masalah psikologis. The RET was built on the philosophy that what disturbs the human soul is not the events, but how the human being reacts or proceeds those events. Jadi RET atau REBT ini dibangun berdasarkan filosofi bahwa apa yang mengganggu jiwa manusia itu bukanlah dari peristiwa-peristiwa. Misalnya seseorang ada yang takut terhadap ketinggian. Ini kan merupakan suatu peristiwa. Yang membuat seseorang mengganggu jiwa manusia bukan peristiwa ketinggian tersebut, melainkan bagaimana manusia itu bereaksi atau berprasangka terhadap ketinggian tersebut. Mungkin bisa saja prasangka mereka buruk terhadap ketinggian. Nyatanya ketinggian itu bisa diatasi. Kemudian the REBT does not focus on past events, but rather on current event and how they react to them. Nah, jadi REBT tidak memusatkan perhatian kepada peristiwa-peristiwa masa lalu, tetapi lebih kepada peristiwa yang terjadi saat ini dan bagaimana reaksi terhadap peristiwa tersebut. Nah, gitu. Jadi REBT ini tidak memusatkan perhatiannya kepada peristiwa-peristiwa apa yang telah terjadi pada masa lalu, melainkan bagaimana dia fokus terhadap peristiwa yang terjadi saat ini sebagai reaksi dari peristiwa tersebut. Nah, the REBT also believes that every human being has a choice, is able to control his ideas, attitudes, feeling, and action, and is able to compose his life according to his own will or choice. Jadi REBT ini juga percaya bahwa setiap manusia itu mempunyai pilihan. Pilihan terkait dengan pemikiran yang rasional dan juga pemikiran yang irasional. Dan juga REBT percaya bahwa mereka mampu mengontrol ide-idenya, sikap, perasaan, dan tindakan-tindakannya, serta mampu menyusun kehidupannya menurut kehendak atau pilihannya sendiri. Dia bisa saja, menurut pandangan REBT, dia bisa saja berpandangan tentang pemikiran yang irasional. Mungkin dia bisa down terhadap sesuatu, tapi dia juga bisa memilih untuk berpikir secara rasional, yaitu bagaimana dia berusaha untuk keluar dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Next ya. In REBT view, anxiety is not irrational, but as an inaccuracy of feeling, enough of profit feeling that are broadly awakened from rational ideas. Definition of positive emotion include love, happiness, pleasure, and curiosity. The accuracy of negative emotion can be grief, regret, frustration, and nuance, aggravation, dissatisfaction, and irritability. Nah, jadi dalam pandangan REBT, kecemasan itu bukan irasional. Nah, kecemasan itu bukan pemikiran yang irasional, tetapi sebagai ketidaktepatan perasaan atau inappropriate feeling yang terbangun secara luas dari ide-ide rasional. Ada dua ketepatan yang bisa dipilih oleh pemikiran, yaitu ketepatan emosi positif dan juga ketepatan emosi negatif. Ketepatan emosi positif itu bisa berupa kebahagiaan dalam hubungan cinta atau kebahagiaan, kesenangan, dan rasa ingin tahu. Sedangkan ketepatan emosi negatif dapat berupa duka cita, penyesalan, frustasi, gangguan, kejengkelan, tidak puas, dan juga sifat lekas marah. The next, kita akan lanjut ke bagaimana mengaplikasikan REBT sebagai psikoterapi dalam menyelesaikan masalah psikologis. Nah, jadi untuk terapi REBT ini itu lebih cocok
kepada ini lebih efektif ya diterapkan ke beberapa permasalahan psikologis atau masalah-masalah klinis, antara lain seperti client who experience moderate anxiety, yaitu klien yang mengalami kecemasan yang moderat. Kemudian yang kedua, client who face marital problem, klien yang menghadapi masalah di bidang perkawinan. Kemudian yang ketiga adalah klien yang mengalami kesulitan seksual, client who experience sexual difficult. Kemudian client who experience neurotic personality disorders, yaitu klien yang mengalami gangguan kepribadian neurotik. Selanjutnya itu adalah client who experience character disorder, yaitu klien yang mengalami gangguan karakter. Selanjutnya adalah naughty teens and adult criminals, borderline psychotics who have certain contact with reality, yaitu para remaja nakal dan para kriminal dewasa, para psikotik borderline, para psikotik yang memiliki kontak tertentu dengan kenyataan. Kemudian terakhir, the client who experience psychosomatic problem, itu para klien yang mengalami masalah-masalah psikosomatik. Ini biasanya penyakit yang didapatkan yang timbul dari tubuh, tapi ketika diperiksa secara klinis kedokteran dia tidak memiliki penyakit, tapi dia merasa sakit dalam tubuhnya. Itu biasanya disebut sebagai psikosomatik. Jadi selanjutnya kita akan bagaimana menerapkan secara aplikatif antara seorang psikiater dengan klien untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan masalah psikologis dengan menggunakan terapi REBT ini. Nah, tahap pertama yang harus dilakukan oleh terapis adalah at an early stage, client tell them how sad feelings are. Nah, jadi di mana di sini klien menceritakan perasaan-perasaan yang menyedihkan bagi mereka, begitu. Nah, perasaan menyedihkan bagi mereka misalnya seperti mereka takut terhadap ketinggian, mereka mempunyai permasalahan dalam hidup yang tidak tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan, bagaimana keluar dari permasalahan yang dihadapi, atau mungkin dalam hal belajar, dia tidak mempunyai motivasi dalam belajar, khususnya belajar tentang pembelajaran eksak atau pembelajaran matematika. Nah, di situ klien menceritakan secara detail, secara terperinci, secara gamblang bagaimana permasalahan itu bisa timbul. Nah, kemudian di sini perannya terapis adalah bagaimana membantu kliennya untuk menceritakan permasalahannya senyaman mungkin. Nah, jikalau tidak nyaman untuk menceritakan bagaimana perasaan-perasaan menyedihkan yang dihadapi, maka di sini peran terapis agar bagaimana membuat klien tersebut mampu nyaman atau membuat rileks dari klien tersebut untuk menceritakan permasalahan yang menyedihkan dalam hidupnya misalnya, gitu. Kemudian setelah klien menceritakan permasalahan yang sudah dihadapi, kemudian kita pada tahap kedua, yaitu bagaimana then the therapist discovered what happened, accusing, activating even A, and helps the client see his rational and irrational belief associated with A. Nah, jadi di sini kemudian terapis menemukan kejadian apa yang menyebabkan activating event A, yaitu berupa peristiwa-peristiwa, dan membantu klien melihat keyakinan-keyakinan yang rasional dan yang irasional yang terkait dengan A. Nah, pemikiran-pemikiran yang jadi di sini terapis ya atau psikiater menemukan apa yang menjadi pemikiran yang irasional dari kliennya dan juga apa yang menjadi pemikiran yang rasional dari kliennya. Pemikiran irasional misalnya dalam hal kesulitan belajar, motivasi, tidak mempunyai motivasi dalam belajar. Ya, mungkin bisa saja dalam pemikiran irasionalnya karena dia itu tidak ada keinginan untuk bagaimana belajar secara terus-menerus ya, atau punya rasa malas untuk melakukan pembelajaran, atau bisa dipengaruhi dengan pemikiran yang irasional lainnya. Dia tidak yakin bahwa dia akan sukses dalam pembelajaran tersebut. Dia tidak mempunyai keyakinan bahwa dia tidak mampu lulus sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, itu adalah pemikiran yang irasional. Sedangkan pemikiran rasional adalah dia mempunyai pemikiran bahwa saya yakin dan pasti bisa lulus untuk mengikuti kelas tersebut dan saya bisa mendapatkan predikat yang baik dalam
pembelajaran yang saya hadapi. Nah, itu adalah pemikiran yang rasional. Nah, jadi sini setelah menemukan pemikiran rasional dan irasional, ya, kemudian pada tahap akhir yaitu bagaimana seorang terapis, ya, bagaimana seorang terapis itu mengajarkan kepada klien untuk menentang keyakinan-keyakinan yang irasional tersebut dan sering sepakat, ya, melakukan kesepakatan agar dan melakukan penugasan untuk melakukan pertentangan-pertentangan terhadap pemikiran yang irasional tersebut. Nah, jadi terapis mengajarkan kepada klien bahwa kamu harus menentang pemikiran yang irasional tersebut dan beralih kepada pemikiran rasional. Kamu sebelumnya berpikiran bahwa tidak sanggup untuk mengikuti pembelajaran tersebut, tidak mampu menjadi juara dalam kelas tersebut, kamu memberikan, sebagai seorang terapis, memberikan penugasan kepada klien agar memberikan keyakinan bahwa kamu bisa menghadapi segala rintangan tersebut, kamu bisa menjadi yang terbaik dalam kelas tersebut. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bagaimana secara jelas penerapan dari aplikasi REBT ini akan dilanjutkan dalam video secara aplikatif, dalam video yang berada di link yang berbeda. Terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan bagaimana terapi ini bisa juga diterapkan misalnya di dalam dunia pendidikan ataupun bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan psikologis anak atau psikologis yang dihadapi oleh teman atau siapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.